Coba kita bayangkan rasa segar saat menggigit irisan jeruk. Ada sensasi masam yang langsung terasa di lidah, bukan? Nah, rasa masam yang kita rasakan itu sebenarnya disebabkan oleh suatu zat kimia yang sangat menarik, yakni zat asam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan senyawa asam mulai dari buah-buahan hingga minuman segar. Tapi, apa sebenarnya yang membuat suatu zat bisa disebut asam? Dan bagaimana sih sifat-sifatnya? Sekarang coba perhatikan saat kita mencuci tangan dengan sabun. Lembut, berbusa, dan membuat tangan terasa bersih. Di balik semua itu, ternyata sabun mengandung senyawa yang disebut basa. Basa memiliki sifat yang berbeda dari asam, bukan masam, tapi terasa licin dan bisa menetralkan asam. Jadi, apa itu basa? Dan bagaimana peran pentingnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, hari ini kita akan menjelajahi dunia kimia yang seru, yakni asam dan basa. Kita akan belajar definisinya, kemudian sifat-sifatnya, bagaimana reaksinya, konsep-konsepnya ada apa saja, dan kemudian juga contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan larutan asam dan basa? Asam adalah zat yang dapat menghasilkan ion hidrogen atau H+ ketika berada dalam larutan. Sedangkan basa adalah zat yang dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH- ketika berada dalam larutan. Apa saja sih sifat-sifat asam dan basa itu? Sifat-sifat asam diantaranya yaitu asam memiliki rasa yang masam, contohnya pada cuka dan lemon. Kemudian, ketika lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan asam, maka akan berubah warna menjadi merah. Asam bereaksi dengan logam menghasilkan gas hidrogen. Asam memiliki pH kurang dari 7, di mana asam terbagi menjadi 2 berdasarkan kekuatannya, yaitu asam kuat dan asam lemah. Sekarang yuk kita kenalan dengan sifat-sifat unik dari basa. Pertama, coba ingat sensasi saat mencuci tangan pakai sabun. Rasanya licin, bukan? Itu karena sabun mengandung basa, dan basa memang terasa licin serta punya rasa pahit. Tapi tentu saja jangan dicicipi ya. Nah, kalau kita uji pakai kertas lakmus, basa akan mengubah lakmus merah menjadi biru. Ini salah satu cara sederhana membedakan asam dan basa. Secara kimia, basa menghasilkan ion OH- dalam air dan pH-nya selalu lebih dari 7. Artinya, dia bersifat kebalikan dari asam. Karena itu pula, basa bisa menetralkan asam saat keduanya bertemu dalam reaksi kimia. Tapi hati-hati, tidak semua basa itu aman. Beberapa basa kuat bersifat kaustik atau bisa melukai kulit, seperti natrium hidroksida. Jadi, meski licin di tangan, jangan tertipu ya, basa juga bisa berbahaya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep asam dan basa, di mana terdapat 3 teori yang menjelaskan definisi asam dan basa menurut para ahli, yaitu teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Brossut-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Yang pertama, kita akan membahas konsep teori asam basa Arrhenius. Teori ini ditemukan oleh ilmuwan asal Swedia, yaitu Arrhenius, di mana ia menyatakan bahwa asam adalah senyawa yang melepaskan ion H+, atau dengan kata lain, ketika zat ditambahkan ke dalam air, maka akan meningkatkan konsentrasi ion H+ yang ada. Sedangkan basa adalah senyawa yang melepaskan ion OH- atau zat yang ketika ditambahkan ke dalam air, maka akan meningkatkan konsentrasi ion OH- yang ada. Contoh dari asam Arrhenius yaitu HCl. HCl akan melepas ion H+ dan juga Cl- ketika berada dalam air atau H2O. Reaksinya yaitu HCl terion menghasilkan H+ ditambah Cl-. Untuk menunjukkan transfer ion H+ ke dalam air membentuk ion hidronium, H2O harus disertakan dalam persamaan kimia untuk ionisasi asam. Dengan reaksi HCl ditambah H2O menghasilkan H3O+ ditambah Cl-. Kemudian, contoh basa Arrhenius yaitu NaOH, di mana NaOH akan melepas ion OH- dan juga Na+ ketika berada dalam air, dengan reaksi sebagai berikut. NaOH terurai menjadi Na+ ditambah OH-.
Teori yang kedua yaitu konsep asam basa berdasarkan serah terima proton atau dikenal sebagai teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori ini ditemukan oleh ilmuwan asal Denmark bernama Bronsted dan ilmuwan asal Inggris bernama Lowry. Menurut teori ini, asam berperan sebagai spesi yang mendonorkan proton atau ion hidrogen, sementara basa yaitu sebagai aseptor atau penerima proton. Berdasarkan teori ini, ketika suatu asam melepas satu proton, maka akan membentuk spesi yang disebut sebagai basa konjugasi. Sedangkan basa yang telah menerima proton akan membentuk spesi yaitu asam konjugasi. Sehingga dikenal dengan istilah pasangan asam basa konjugasi. Asam berpasangan dengan basa konjugasi dan basa berpasangan dengan asam konjugasi. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan pasangan asam dan basa konjugasi dalam suatu reaksi? Perhatikan reaksi berikut. H2O ditambah NH3 menghasilkan OH- dan NH4+. Spesi yang merupakan pasangan asam dan basa konjugasi adalah spesi yang mirip dan hanya berbeda jumlah hidrogennya saja. Maka, pada reaksi ini menunjukkan H2O berpasangan dengan OH- dan NH3 berpasangan dengan NH4+. Dalam reaksi ini, H2O mendonorkan protonnya ke NH3, sehingga H2O kita sebut sebagai asam dan NH3 sebagai basa. Kemudian, setelah H2O memberikan proton kepada NH3, maka H2O akan membentuk OH- yang disebut sebagai basa konjugasi. Sementara NH3 setelah menerima satu proton dari H2O, maka akan membentuk NH4+ yang disebut sebagai asam konjugasi. Teori berikutnya yaitu teori asam basa Lewis yang ditemukan oleh kimiawan asal Amerika bernama Lewis. Pada teori ini tidak melibatkan transfer proton, namun melibatkan penyerahan dan penerimaan pasangan elektron bebas. Sehingga partikel ion atau molekul yang tidak memiliki atom hidrogen juga dapat digolongkan ke dalam asam dan basa. Menurut Lewis, asam adalah suatu molekul atau ion yang dapat menerima atau aseptor pasangan elektron bebas, sedangkan basa adalah suatu molekul atau ion yang dapat mendonorkan pasangan elektron bebasnya. Contohnya dapat kita lihat pada reaksi berikut ini. BF3 bereaksi dengan NH3 membentuk NH3BF3. Pada BF3, atom pusatnya yaitu atom B di mana tidak memiliki pasangan elektron bebas. Dan pada NH3 dapat terlihat bahwa atom pusatnya yaitu nitrogen yang memiliki pasangan elektron bebas. NH3 mendonorkan pasangan elektron bebasnya kepada BF3 sehingga membentuk NH3BF3 melalui ikatan kovalen koordinasi. Menurut teori asam basa Lewis, NH3 berperan sebagai basa karena mendonorkan pasangan elektron bebasnya, dan BF3 berperan sebagai asam karena menerima pasangan elektron bebas dari NH3. Setelah mengetahui teori-teori asam dan basa, kita akan membahas mengenai indikator asam basa. Indikator asam basa merupakan zat warna yang bergantung pada pH larutan zat, di mana ini dapat menunjukkan sifat asam, basa, dan netral pada suatu larutan. Atau, dengan kata lain, indikator akan menunjukkan warna yang berbeda ketika dicelupkan ke larutan asam atau basa. Ada berbagai jenis indikator asam basa, di antaranya yaitu kertas lakmus, yang terdiri dari lakmus merah dan lakmus biru. Kemudian, ada juga indikator alami. Indikator alami ini dapat diperoleh dari bahan alam, contohnya kunyit, kubis merah, bunga sepatu, bunga mawar, dan kulit manggis. Yang ketiga yaitu indikator larutan, meliputi indikator PP, metil merah, metil jingga, dan bromthymol blue. Kemudian, ada pH meter analog dan digital, serta indikator universal. Yang selanjutnya yaitu skala pH. Skala pH merupakan cara untuk menyatakan konsentrasi ion hidrogen atau H+ dalam suatu larutan. Skala pH berkisar antara 0 hingga 14.
pH yang rendah atau pH kurang dari 7 menunjukkan keasaman, sedangkan pH yang tinggi atau pH lebih dari 7 menunjukkan kebasaan. Kalau kita bicara soal zat asam, ternyata tanpa sadar kita sering menemukannya di makanan dan minuman sehari-hari loh. Misalnya saat kita makan jeruk yang segar, disitulah kita menemukan asam sitrat. Saat menggigit apel, kita merasakan keasaman dari asam malat. Lanjut lagi, coba cium aroma tajam dari cuka. Itu berasal dari asam asetat. Minum soda, di dalamnya ada asam karbonat yang bikin sensasi menggigit di lidah. Dan untuk kalian yang suka susu, terutama yogurt atau susu fermentasi, ada juga asam laktat di sana. Semua contoh ini menunjukkan bahwa zat asam bukan hanya ada di dalam laboratorium, tapi sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Seru kan? Kalau tadi kita sudah mengenal zat asam, sekarang saatnya melihat lebih dekat zat-zat basa yang juga sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Pernah cuci tangan pakai sabun? Di dalamnya ada natrium hidroksida, basa kuat yang digunakan dalam pembuatan sabun. Kemudian ada natrium bikarbonat atau yang lebih sering dikenal sebagai baking soda, bahan ajaib di dapur untuk membuat kue mengembang. Kalau kamu pernah menyemprotkan cairan pembersih kaca, di situ ada amonia, zat basa yang membantu menghilangkan noda. Dan yang unik dari tradisi Indonesia, di kapur sirih yang digunakan untuk makan sirih terkandung kalsium hidroksida. Jadi, jangan bayangkan zat basa itu hanya ada di laboratorium ya. Mereka juga berperan besar di rumah, dapur, dan bahkan dalam budaya kita. Nah, dari semua yang sudah kita pelajari hari ini, mari kita simpulkan bersama. Pertama, asam dan basa memiliki perbedaan utama dalam hal ion yang dilepaskan. Asam melepaskan ion H+, sedangkan basa melepaskan ion OH- dalam larutan. Kedua, kita bisa mengenali sifat-sifatnya. Asam itu rasanya masam, memiliki pH kurang dari 7, dan bisa mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Sebaliknya, basa terasa pahit dan licin, memiliki pH lebih dari 7, serta mengubah lakmus merah menjadi biru. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah suatu zat bersifat asam atau basa, kita bisa menggunakan indikator seperti kertas lakmus ataupun indikator universal. Jadi, baik asam maupun basa memiliki peran penting dalam kehidupan dan juga dalam dunia sains. Dengan memahami keduanya, kita bisa lebih bijak dalam menggunakan berbagai bahan yang ada di sekitar kita. Ilmu itu ada di sekitar kita, termasuk dalam rasa jeruk yang masam dan sabun yang licin. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran tentang asam dan basa hari ini. Thanks for watching, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.